Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan gitu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih kepada tim pemuji, pemusik, ini dan semua yang mengambil bagian dalam pujian penyembahan. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul wanita yang cakap. Wanita yang apa? Cakap. Apa bedanya dengan cakep? Beda A sama E. Yang satu cakap, yang satu cakep. Kalau di sini ada pria, pilih mana? Wanita yang cakep atau yang cakep? Kalau pria ya. Kalau saya pilih dua-duanya ya. Kalau saya ya, nggak tahu pria di sini yang lain ya, yang cakep dan yang cakep. Nah, apa itu wanita yang cakep? Siapa yang dimaksud dengan wanita yang cakep? Kita akan pelajari pada kesempatan kali ini Amsal 31 ayat 10 dan 11. 31, 10, 11. Ya. Saya sudah buat PowerPoint-nya. Saya akan bacakan buat kita semua. Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Nah, ini pertanyaan retorika. Pertanyaan yang enggak perlu jawaban. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Pasti yang mendapatkan orang yang beruntung. Betul nggak saudara? Pertanyaannya, saudara kan wanita. Apakah saudara jadi wanita yang cakap? Ya. Yang kalau saudara punya suami, suaminya beruntung. Atau apes nikah sama saudara? Kasihan deh lu, suaminya kayak gitu ya. Nah ini penting saudara. Iya, si wanita yang cakap itu lebih berharga dari permata. Ada permata yang harganya sampai triliun. Saya juga bingung ya. Kalau berlian kan segede upil bayi aja itu bisa jutaan ya. Ini triliun. Nah, dikatakan tuh wanita yang cakap itu lebih berharga dari permata. Hati suaminya, hati bicara soal perasaannya, percaya kepadanya. Saudara mesti refleksi. Suami gue percaya nggak sama gue ya? Kalau dikasih uang belanja 1 juta, akhir bulan 1 juta masih utuh. Wah itu hebat. Jangan dikasih uang belanja 1 juta awal bulan, 3 hari kemudian udah habis. Minta lagi, Pak, uang belanja mana? Ya 3 hari lalu baru dikasih, habis. Buat apaan? Make up. Aduh, coba. Skin care. Aduh. Hati suami percaya kepadanya. Suaminya, perhatikan, tidak akan kekurangan keuntungan. Jadi suaminya beruntung nikah sama wanita yang cakap ini. Jangan sampai suami saudara nikah, dia diam-diam. Gue nyesel nikah sama dia. Gue jadi cuek. Tuh, kasihan saudara ya. Bagi suami baik-baik ya. Nikah sama saudara bukannya bahagia, jadi cuek. Oh cuek. Itu udah lama kata yang saya tidak dengar. Artinya sial. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini, yang kanan, istri yang cakap sukar ditemukan. Kenapa? Langka. Jarang. Sukar. Ia lebih berharga daripada intan berlian. Kalau dibandingkan berlian, itu jauh lebih berharga. Itu istri yang cakep. Sulit ditemukan. Suaminya tak akan kekurangan apa-apa. Karena menaruh kepercayaan kepadanya. Nah, ini, 2 ayat ini luar biasa. Memang cocok buat wanita. Berarti pria yang di sini nggak perlu dong dengerin firman Tuhan. Dengerin dulu sampai habis. Ya, saudara. Ya. Karena firman Tuhan itu luar biasa. Dia seperti pedang bermata 2. Bukan hanya buat yang disampaikan, buat yang menerima, tapi yang menyampaikan juga itu kena. Itu pedang bermata 2. Versi mudah dibaca mengatakan begini, istri yang sempurna. Nah, itu judulnya istri yang sempurna. Sempurna. Betapa sulitnya mendapatkan perempuan yang sempurna. Sulit. Dulu waktu saya masih remaja, saya udah mikirin ya, dapat istri itu mesti yang gimana begitu. Susah. Saya kan juga bukan orang yang kaya. Boro-boro mobil, motor aja kagak gablek. Kebun juga nggak punya. Bonafit, boro-boro kebun, rumah aja sempit. Ya. Jadi saya juga agak sulit nih, mana ya. Begitu kan kacamata saya tebal. Potongan saya BR, belah pinggir. Jadi sulit. Saya cari yang cantik, yang hidungnya mancung. Hidung saya kan nggak begitu mancung. Saya mau yang mancung. Susah. Terus yang putih, yang tinggi lagi. Kalau bisa yang kaya. Itu susah. Ada yang menyarankan kalau mau cari pasangan itu ngaca begini sambil bilang saya ganteng. Tiap hari ngaca, saya ganteng. Cuma jangan sering-sering, bohong itu dosa saudara. Tampang pas-pasan bilang ganteng sampai botak berkutil biar mulut doang juga nggak akan bisa berubah saudaranya. Betapa sulitnya mendapatkan perempuan yang sempurna. Ia lebih berharga daripada mutiara. Mutiara itu harganya mahal saudara. Kalau yang palsu mah mungkin murah. Kalau yang mutiara gitu, yang hasil dari binatang tiram itu mahal. Makanya wanita suka pakai gelang apa namanya di sini? Kalung.
Kalau mutiara itu mahal, bisa ratusan juta. Itu luar biasa. Dibor kemudian di mana ya? Itu bagusnya. Suaminya bergantung padanya. Ia tidak akan pernah miskin, saudara. Sudah pensiun hampir 20 tahun. Nggak miskin, saudara ya. Puji Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan, amin. Dulu saya pikir, waduh, ini dalam waktu 10 tahun gue miskin nih. Bengek mati, udah saya pikir biarin aja deh ya. Sekarang udah 20 tahun, saudara. Saya ini bergantung sama istri saya juga, saudara. Jadi dia juga bergantung sama saya. Saya kalau nggak ada dia agak repot. Sebab semua duit dia yang pegang. Jadi kalau ada apa-apa sama dia, gue miskin. Susah begitu manage-nya, soal uang ya. Dulu dia pernah waktu kena cancer, dia tulis ini rekeningnya segala macam, ini mesti bayar PBB, bayar segala macam. Banyak amat, nah baru udah terasa dulu ya. Gimana bayarnya? Oh, dia sakitnya, tolong lu bayarin ke ATM. Waduh, saya gemeter, udah lama nggak pakai ini. Sulit, saudara ya, atur keuangan rumah tangga ya. Saya biasa ngatur perusahaan yang keuangannya triliun, itu kan pakai komputer. Ini gimana, saudara ya? Nah, itu bergantung padanya. Nah, berikutnya, saudara, ya, ada yang memperbandingkan di Amsal juga, Amsal 12. Nah, Amsal 12 ini sama, bicara soal istri yang cakap. Karena sama itu bahasa aslinya. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Mahkota itu ternyata bahasa Indonesia masa kini mengatakan istri yang baik atau istri yang cakap adalah kebanggaan dan kebahagiaan suaminya. Makanya kalau suami saudara nggak mau ngajak saudara ada acara di kantor, jangan-jangan dia nggak bangga dengan saudara. Mau ikut Pak? Ikut acara kantor? Enggak, kamu di rumah aja, di sana nanti susah. Apa susahnya? Padahal mungkin suaminya bawa istri, aduh, pakai daster 2 semester ganti. Bau bawang, bawang putih, bawang bombay, bawang merah, semua bawang ya. Karena dia tahu nggak dandan begitu, saudara. Tapi istri yang cakep itu mahkota kebanggaan, jadi bisa dibanggakan. Saya kalau ada acara, saya usahakan istri saya ikut. Pernah saya kan panitia untuk outing kantor. Udah nggak usah pakai keluarga diajak. Saya menentang. Saya bilang yang mendukung kita itu keluarga kita. Masa jiran kita senang-senang dia nggak diajak? Nggak cengli dong. Yang setuju semua diajak. Begitu, saudara. Jadi dia bangga sama istrinya. Bukan hanya bangga, kebahagiaan. Jangan suami udah pulang capek-capek di kantor diomelin sama bos karena ada kesalahan, di jalan diomelin sama tukang ojek. Kemudian di rumah istri pulang bukannya nyambut, malah ngomel-ngomel. Harusnya suami pulang udah jangan kasih pikiran dulu, kasih air putih, air putih, air bening. Suruh duduk dulu, jangan diomongin. Itu lagi tensi panas, emosinya tinggi. Ya. Udah tenangin dulu, begitu. Nah itu istri yang cakep tuh gitu, yang cakep ya. Istri yang membuat suaminya malu, bagaikan penyakit tulang yang menggerogoti atau membusukkan tulang suaminya. Jadi kalau istri yang, bukan istri yang cakep, itu suami bisa cepat mati, cepat modal. Modal, bukannya modal. Cepat mati, kenapa? Kesel. Suruh tau nggak kesel? Kesel itu makan dalam. Menggerogoti bukan hanya organ tubuhnya, tulangnya. Coba deh, kalau suami kesel, tiap kali kesel gitu. Lihat istrinya, itu lama-lama suami nggak betah pulang ke rumah. Sebab apa? Di rumah ada nenek lampir. Sedangkan di luar, itu banyak wanita yang mengagumi dia. Nah itu, apes dah suami kayak begitu. Nah saya berharap saudara secara literal, kalau saudara punya suami, punya keluarga, jadilah istri yang cakap. Nggak ada amin, saudara. Jadi secara literal, secara istri, jadilah istri yang cakap kalau saudara punya suami, punya keluarga. Kalau masih jomblo gimana? Saudara juga mesti jadi wanita yang nicely. Gak mudah loh jadi wanita yang nicely. Kalau pria, ini saya beritahu saudara, saya dulu waktu kerja, saya kalau presentasi, itu orang suka dengar. Sebab apa? Bawaan saya seger. Begitu. Pernah saya training ya, ke satu bagian-bagian. Saya lihat, ini ada yang udah ikut, kok ikut lagi? Saya tanya, loh kamu udah ikut saya training yang tahap yang lalu, kok ikut lagi? Daripada nganggur di kantor, nggak ada kerjaannya, mendingan dengerin dulu, ada stand up komedinya. Begitu saudara. Jadi dia mau dengerin lagi. Nah, sama saudara jadi orang yang membuat nyaman. Amin saudara sekalian, nyaman, menyenangkan, nicely. Ada orang bawanya jutek. Wanita yang jutek tuh saudara tahu nggak gimana? Deket dia apes dah, begitu saudara ya. Nah itu secara literal, tapi secara rohani itu lebih daripada itu. Tuhan ingin saudara jadi wanita yang cakap. Nah pertanyaannya saudara, siapa yang mendapat istri itu mendapat sesuatu yang baik. Itu klik coba ya.
Ayat Amsal 18 ayat 22 ini saya pakai buat bahan untuk konseling. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik. Ia dikenan Tuhan. Nah, biasanya saya tanya kepada pria, kenapa dapat istri dapat sesuatu yang baik? Jawabannya macam-macam kan? Gitu. Itu untuk mengetahui. Dia tahu nggak kalau udah menikah itu seumur hidup. Kalau nggak dapat yang baik, susah seumur hidup. Di Amsal 19 ayat 14, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Memang papi saya nggak mewariskan kekayaan besar, tetapi minimal dia mewariskan ilmu. Dia bela-belain saya kuliah dengan keterbatasannya. Itu warisan, ini nggak bisa diambil. Saya beruntung, saudara. Tetapi perhatikan, istri yang berakal budi, dia punya hikmat, berakal budi, adalah karunia Tuhan. Saya berdoa berharap saudara itu karunia Tuhan buat suami saudara. Hadiah, anugerah buat pria yang menikah dengan saudara. Ini penting sekali saudara sekalian dalam konseling pranikah. Karena kalau saudara jadi pilot kan ada pelatihannya, jadi pramugari ada pelatihannya, jadi salesman ada pelatihannya, jadi suami atau jadi istri pelatihannya di mana? Ya di konseling itu. Karena konseling terbatas. Selalu saya pesan, habis menikah harus ibadah, jangan sampai nggak ibadah. Yo om, ngomong sih yo om. Tapi kebanyakan saudara sekalian habis menikah bablas. Nanti giliran ada masalah baru datang. Om mau konseling. Lah lu kemana aja? Udah parah baru konseling, susah. Nah itu tuh. Jadi istri yang berakal budi karunia Tuhan. Nah supaya bisa berakal budi harus takut Tuhan. Untuk bisa terus-menerus takut Tuhan, ya ibadah. Seperti WBI ini kan wanita Betel ini kan core bisnisnya itu ibadah. Ada pujian, ada penyembahan, ada nyanyi lagi. Suka-sukamu Tuhan. Kan seneng, amin saudara sekalian. Kalau di rumah jutek terus, muka jadi makin tua. Saya suka perhatiin istri saya, kenapa dia kelihatan lebih muda dari gua ya? Padahal gua lebih tua ya. Terus saya riset dia nih, kenapa dia kelihatan lebih muda ya? Ternyata dia pernah di chamber, masuk chamber itu berkali-kali, dimasukin satu tabung, kemudian di oksigen tinggi. Ternyata saya baca itu membuat awet muda. Saya bilang, nanti saya ada kalau duit, saya juga masuk chamber lah. Begitu. Jadi saya lebih muda, begitu saudara. Waktu ketika saya baca berita, telah meninggal, masuk, apa tuh chamber ya, meledak tabungnya, saudara. Enggak jadi, apa tuh namanya? Hiperbarik. Enggak ada, daripada meledak mampus ya. Mendingan tua, jelek begini. Meledak, saudara. Saya kaget, kenapa? Karena saya berkali-kali nganterin dia. Jadi dia masuk, ada TV, aku baca, ya gitu ya, ada setengah jam, 1 jam. Saya di luar. Pas dia keluar tuh cerah, saudara-saudara, ini kenceng ya. Begitu. Saya bilang satu ketika kalau ada duitnya, 1 juta apa 2 juta, saya pengen lah, jadi kelihatan lebih muda. Gue jadi nggak kelihatan tua sama lu. Pas saya baca, ada yang meledak, udah nggak ada. Orang yang mengoperate bilang ini aman. Ini udah berjalan bukan hanya setahun 2 tahun, puluhan tahun. Ini ditemukan oleh angkatan laut. Ini bagus. Saya bilang enggak. Nanti kalau suatu ketika itu saya apes, kayak itu meledak, terbukti kan, mati semua. Bayangin terus kalian. Itu kan tekanan tinggi. Ada sesuatu yang korslet meledak. Ya, innalillahi wa innalillahi rojiun, saudara ya. Nah, apa bedanya cakep dan cakep? Nah, ini kalau cakep kita tahu ya. Kalau saya kan pria, saya tahu wanita yang cakep sama yang geradakan saya tahu. Pastilah, ya, saya tahu. Apalagi dulu waktu saya remaja, saya udah ngeker-ngeker ya. Teman-teman saya yang cakep gimana? Gitu ya. Pas tahu, saya udah bilang sama teman-teman saya, ini gue udah tagin ya. Lu jangan deket-deketin. Begitu. Padahal belum pacaran, saya udah tagin. Saya jagain, saya iringin terus. Ditolak, saudara. Aduh. Itu saya bisa ngerti tuh. Kenapa begitu sakitnya kalau cinta ditolak. Makanya nggak heran dia cari dukun supaya dia bertindak tuh. Diguna-gunain. Saudara tahu ya? Gunain ke dukun, pergi ke Bogor. Dikasih, diguna-gunain. Lu ambil rambutnya, kemudian lu pasang mantranya. Mantranya apa? Bilang aja begini, gor-gorlak. Apa tuh Mbak Dukun? Di Bogor banyak salak. Kemudian lanjutin, gor-gorlak. Laki pot. Apa Mbak Dukun laki pot? Makan salak gigi copot. Kemudian langsung sembuh. Sirkut. Apa Mbak? Gua naksir, dia ikut gitu. Itu karena pengen begitu. Nanti giliran udah dapet, ternyata yang didapat itu bukannya bidadari. Ya, akhirnya bubar, saudara. Itu kalau pakai dukun. Ya, kalau saya enggak, ditolak, saya maju terus, pantang mundur. Itu moto saya sampai sekarang. Jadi ditolak, maju aja terus. Gak usah mundur. Ya. Untung dia nggak nolak ya akhirnya, saudara ya.
Jadi kan yang penting akhirnya saya sebagai pemenang, amin saudara sekalian, di Tuhan ya. Ini sekarang jadi istri saya udah 32 tahun saudara. Nah apa bedanya? Coba kita lihat bahasa aslinya. Istri yang cakap. Istri itu dari bahasa Ibraninya Isah. Isah. Ibrani itu begitu. Isah. Isah itu ternyata bukan hanya istri, wife, tetapi woman. Woman. Ya. Woman. Itu kalau suruh perhatikan woman, W-O-M-A-N. M-A-N-nya kan man. Itu woman. Woman itu W-O man. Jadi woman itu, ya, wanita itu 2 kali lipat dari pria kemampuannya. Double. W-O man. Makanya saudara jangan minder sama pria. Amin. Minder, bilang aja. Gue nih wanita, woman. W-O man. 2 kali lipat dari kamu. Ternyata itu bukan tanpa alasan dari bahasa aslinya. Isa itu artinya female. Coba katakan female. Female itu male ditambah FE. Wah itu kan luar biasa ya. Jadi female. Ada tambahan FE. Nggak tahu FE-nya apa. Ya, maka kalau di WC, male, female. Ada sekarang bukannya female sama male, ada satu lagi neutral. Neutral itu artinya apa? Ya terserah lah. Gitu ya. Nah Isa itu ternyata kependekan dari is. Is itu artinya man. Man. Male. Husband. Is itu. Ternyata saudara Isa itu. Is itu dari kata enos. Enos itu berasal dari kata anas. Anas itu artinya weak. Sakit-sakitan. Fragile. Frail. Rapuh. Dengan ada tambahan isa. Jadi wanita. Makanya artinya kuat. Nah, luar biasa saudara. Jadi wanita itu bisa berlipat gali ganda. Makanya woman itu singkatan dari woman. Womb itu kandungan. Yang bisa mengandung itu hanya wanita. Ngerti amin saudara ya. Yang bisa bunting, nggak tahu mengandung ya. Yang bisa hamil itu hanya wanita. Maka disebut woman. Pria yang bisa mengandung itu woman. Karena dia diambil dari tulang rusuknya. Kemudian dibentuk. Jadi ciptaan 2. Tahap kedua. Jadi lebih halus. Terus perhatikan, kulit wanita lebih halus dari kulit pria. Kok Bapak tahu, saya suka halus terus, istri saya kok halus ya? Gue beradakan begini. Karena memang begitu, lebih halus. Perasaannya juga lebih halus. Karena dia ciptaan step yang kedua. Sehingga lebih halus. Gitu. Ya. Itu tuh. Jadi benar nih. Bahasa asli secara etimologi itu wanita itu luar biasa. Nah waktu saya buat ini, saya cari wanita apa ya supaya kelihatan berbeda. Gak tahu saya namanya siapa nih. Kayak ibu selfie saudara ya. Mana ibu selfie ya? Kayak siapa begitu ya. Nah itu istri. Sedangkan cakap itu dari bahasa Ibraninya kail. Coba katakan kail. Bukan kail. Ini kail ada y-nya itu kail. Kalau kail kan kalau buat mancing. Ternyata saudara sekalian, kail itu artinya strength. Strength itu kuat, kekuatan. Strengthen, menguatkan. Makanya wanita itu seperti leher. Leher ini saudara sekalian menunjang kepala. Memang pria itu kepala. Tapi kalau nggak ada leher, lehernya nggak mau nelok, nggak mau nengok, lehernya sakit, nggak bisa kemana-mana tuh begitu. Makanya saudara itu sebenarnya yang mengatur rumah tangga. Karena dia leher. Leher mesti kuat. Ini, makanya mesti dilatih. Sama. Kail itu artinya might. Might itu sama. Tapi lebih kuat. Ya. Might. Kail juga artinya efisiensi. Efisien. Tepat guna. Bisa mengatur. Ya, saya beruntung istri saya bisa mengatur keuangannya sedemikian rupa. Sehingga sampai saat ini secara keuangan masih bisa sustainable. Karena dia bisa ngatur. Saya kadang-kadang bingung ngaturnya gimana ya. Begitu. Army itu tentara. Ya, prajurit. Well. Sebelum army ada well. Ya. Well itu jadi harta. Mutiara itu. Makanya betul. Army tentara. Kemudian ability. Dia punya kemampuan. Makanya wanita itu multitasking. Kayak istri saya bisa sambil nelfon, sambil masak, sambil WA, sambil panggil tukang sayur. Wah itu hebat. Coba aja. Sambil masak, dia sambil telepon begini ya. Kemudian tukang sayur, dia panggil mbak, sana no, tukang sayur. Kupingnya masih dengar. Punya kemampuan luar biasa. Punya kemampuan mengandung. Kalau ngomong, itu otaknya kan lebih kecil memang. Tetapi, syarat-syaratnya itu lebih banyak terhubung. Makanya, secara debat, pria itu kalah. Kalau pria ngomong satu kata, wanita bisa ngomong satu kalimat. Pria ngomong satu kalimat, dia bisa satu paragraf. Kalau pria ngomong bisa satu paragraf, dia bisa satu pasal. Kalau pria ngomong satu pasal, dia bisa satu bab. Kalau kita ngomong satu bab, nih pria, dia bisa ngomong satu buku. Kita ceramain satu buku, dia bisa ngomong satu perpustakaan. Pokoknya nggak ada matinya deh kalau soal ngomong. Begitu saudara. Dengan pria kan nggak mau didebat.
Lu pandai ngomong. Pria akhirnya main tangan. Kepret. Begitu saudara. Kenapa? Karena saya pernah tanya, Bapak kenapa pukul istrinya? Aduh Pak, saya pulang udah capek. Dia ajak ngomong. Saya bilang nggak ini. Dia ngomongin terus. Supaya dia biasa kepret. Tuh. Maka ibu-ibu kenapa digampar sama suami? Bawel sih lu. Iya. Udah nggak usah ngomong dulu, diem aja. Karena memang wanita itu dari kata-kata hebat, otaknya lebih cerdas. Diakui, lebih cerdas secara umum ya. Makanya kalau ajak debat, suami pasti kalah. Namanya emak-emak, betul nggak? Ya, begitu. Yang terakhir, virtuous. Susah ngomong ini. Virtuous. Agak monyong, saudara. Virtuous. Virtuous itu artinya luhur. Berbudi luhur. Makanya saudara, wanita jangan, aduh gimana sih, kayak murahan gitu. Mesti luhur, amin. Jangan suami sampai pukul, itu kemungkinan. Suami udah ngumpet, tau nggak? Sebenarnya dia nggak mau menyakiti. Kalau menyakiti itu kan udah luka. Luka ininya mungkin sembuh seminggu, 2 minggu. Tapi dalamnya susah. Saya beruntung ya. Tapi saya nggak pernah mukul mami saya. Saya nggak pernah lihat. Makanya saya ikutin, saya nggak pernah mukul istri saya. Ini tanya aja, selama 32 tahun pernah nggak pakai cek pukul, gampar? Enggak pernah. Karena papi saya juga nggak pernah mukul mami saya. Tahu nggak kenapa? Mami saya lebih galak dari papi saya. Jadi sebelum mukul, apa lu? Jadi belum dipukul, dia apa lu? Wanita galak itu nggak mudah dirasuk setan, nggak susah dirasuk setan. Terus setan mau masuk, apa lu masuk? Makanya wanita galak itu dia nggak takut setan. Kemudian berikutnya saudara, jadi istri yang cakep itu seperti itu. Makanya lebih berharga daripada permata. Ada komparasi, ada perbandingannya lebih berharga dari permata. Nah, istri yang cakep itu sebenarnya istri yang takut akan Tuhan. Amin. Kalau dia takut akan Tuhan, dia pasti cakep. Itu formulasinya. Makanya saudara mesti pelihara rasa takut akan Tuhan ini dengan ibadah, dengan doa pribadi. Doa pribadi nggak pernah, ke gereja jarang. Giliran ada acara baru datang. Nah, susah saudara. Kalau saya boleh simpulkan, boleh nggak saya simpulkan? Boleh saya khotbah? Kan masih ada waktu nih. Ya, Eva yang masih ada waktu ya. Wanita yang cakap atau wanita yang kail adalah, ini kesimpulan saya dari definisi dari yang saya tadi pelajari. Wanita yang terlatih, katakan terlatih. Makanya jadi ibu rumah tangga itu memang nggak ada kursusnya, harus belajar sendiri. Konseling hanya terbatas. Makanya saya maksimalkan pertemuan dengan saya berkali-kali itu, beberapa kali itu, semaksimal mungkin. Karena tanggung jawab moral. Makanya saya juga mesti jaga. Saya nggak bisa konselingin pasangan yang mau menikah, pasangannya sendiri nggak diurus atau berantakan. Orang kan lihat, ya nggak bisa jadi konseling. Itu beratnya begitu, saudara. Sehingga ia seperti tentara yang tangguh dan kuat di segala medan. Jadi ibarat kata wanita yang kaya itu seperti Kopassus, komando pasukan khusus. Itu bagian dari Kotama, komando utama itu Kopassus. Jadi dia siap di segala medan, bidang kehidupan. Saya beruntung ya, yang membuat saya agak lama untuk keputusan meninggalkan pekerjaan. Itu karena saya takut kalau income saya turun, gaji saya rendah, itu saya direndahkan. Pria itu nggak kuat, saudara. Jadi selama 9 tahun tuh gaji saya lebih kecil. Ya, karena di gereja kan juga sudah tahu ya, dibandingkan istri saya. Padahal sebelumnya saya jauh lebih besar. Jadi ketika saya pensiun, meninggalkan pekerjaan, ini tantangan selama 9 tahun. Tapi puji Tuhan, syukur, alhamdulillah. Dia nggak pernah bilang, ya lu gimana pelayanan gaji lu kecil, buat makannya kita kagak cukup gitu. Puji Tuhan tuh. Saya bilang ini yang saya takutin nih. Nah sekarang sama-sama gajinya kecil, saudara ya, bahkan dia lebih kecil dari saya. Tuh saudara. Jadi kalau saudara lebih banyak uangnya, jangan rendahkan suami saudara. Gak ada yang amin saudara ya. Biasanya tuh wanita yang nggak rohani itu begitu. Ya istri kayak begini, bengek sakit-sakitan, duitnya gak gablek ya. Mendingan lu mati aja deh. Udah seminggu nih mati nih. Bapak, luka dalam. Amin saudara sekalian, hargai dia. Dia tidak bisa kerja apa aja, hargai dah kerjanya. Saya malah salut. Pria yang walaupun terbatas tapi dia mau kerja. Itu hebat. Amin saudara sekalian, kerja apa aja. Karena istri saya ditanya sama tetangga, itu nggak ada pembantu, siapa yang nyapu saya mensetrika tuh. Siapa yang kerjaan rumah tangga tuh. Nyuci segala macam. Istri saya bilang, ya si cecet gitu saudara. Loh, dia mau laki-laki. Ya mau lah, laki gua mau boro-boro nyuci piring. Nyuci mobil aja suruh pembantu yang udah uzur. Dia mau hebat juga ya. Bukannya hebat, kagak ada pilihan lain saudara. Kesian istri saya. Ngepel. Kan berat tuh, ngepel tuh berat. Saya baru-baru, saya pikir saya semangat yang ngepel menggampang ya. Saya ngepel atas bawah, nyuci mobil begitu ya. Sampai jam 2. Saya bingung kenapa gue gemeter ya, kayaknya diabetes gue kagak ada. Istri saya nanya, lu mau makan nggak nih? Gue mau pingsan nih. Ternyata sampai jam 2 itu kalau nggak makan, tenaga keluar begitu. Itu butuh karbohidrat. Jadi pas makan, wah cerah lagi. Begitu saudara ya. Karena rumah tangga pekerjaannya berat. Amin saudara sekalian. Jadi
Ya udah saya lakonin tuh, nggak ada pembantu kan lumayan terus. Dulu pembantu kita 3. Ya, jadi ada yang masakin, ada yang nganterin, ada yang bersih-bersih. Begitu. Sekarang kan nggak ada, ya udah atur sendiri, nyuci sendiri, masak sendiri. Nah itu, ia mempunyai kemampuan yang terasah sehingga secara tepat bisa beradaptasi. Jadi ketika suaminya jaya, kemudian turun suaminya ini, dia bisa beradaptasi. Karena kalau beradaptasi dari susah, kemudian tinggal di rumah yang mewah, uangnya banyak, itu lebih gampang adaptasinya. Tetapi dari yang berkelimpahan, ya, kemudian turun, nah itu adaptasinya nggak mudah. Itu banyak kelasnya tuh. Nah kalau bisa survive, jadi indah. Amin, saudara sekalian. Dengan keadaan apapun, kita mesti bisa beradaptasi. Ia juga memiliki kepribadian yang kuat dan berbudi luhur, itu tadi, virtuous. Sehingga siapapun yang berdekatan dengannya pasti akan merasa nyaman. Coba bayangin saudara, ketika suami istri ya, kan nanti kalau anak-anak udah menikah, dia tinggal berdua. Nah kalau duanya nggak saling nyaman, cakar-cakaran, ngomong dikit ribut, waduh, neraka tuh saudara. Saya pernah dititipin, udah tua suami istri, 70 berapa begitu. Mertua saya bilang, tolong anterin nih. Waktu itu nggak begitu enggak, ya udah saya anterin. Kebetulan lewat, kemudian saya nanti mesti balik. Saya pikir nggak apa-apa ya. Terus tau nggak, di dalam mobil saya, duduk belakang, dia ribut. Wah, saya panik, kok ribut nih. Pak, turunin saya di sini, Pak. Saya nggak mau satu mobil sama dia. Lah, jangan. Iya, turun aja lah. Begitu, lah, gimana nih? Saya kan tanggung jawab. Enggak, udah terus panjang. Sampai rumah, saya nggak tahu tuh berantemnya gimana, saudara. Yang penting saya udah anterin dah ya. Kalau turun kan repot. Udah tua, 70 berapa begitu. Yang satu juga lebih tua lagi. 80 ya. Saya deketin prianya. Pak, nikah udah berapa tahun? Tahun ini hampir 50 tahun lah. Oh, udah kawin emas dong, Pak. Iya. Saya mau dari dulu mau cerai sama dia. Waktu anak saya 2 itu saya belum mau cerai. Loh, anak Bapak udah 5. Kenapa bisa nambah? Nggak tahu tuh. Nggak betah. Saya pernah ke rumahnya. Ini mana Pak, Ibu? Di apartemen anaknya. Ya, kok nggak bareng? Enggak. Terus saya iseng-iseng ke meja makan. Nah, ini Bapak makan cuma nasi doang. Nasi makan apa? Sama air. Makan nasi sama air. Mendingan makan nasi, lauknya tanpa micin. Sama-sama anyep, tapi kan ada rame, saudara, betul nggak? Ini air doang, gimana makannya? Ya udah, yang penting bisa masuk. Tuh, saudara, rumah gede begini. Aduh, saya bilang gimana nih? Aduh, saudara. Tapi yang aneh, ini aneh. Ketika meninggal, suaminya duluan tuh. Maka saya bilang, suami nggak tahan. Akhirnya mati duluan. Saya yang ini doa pelepasan sekaligus penguburan kan. Bukan jemaat sini. Kemudian sebelum saya khotbah, istrinya bersaksi. Dia mah baik banget nih, pret dalam hati saya. Baik banget, tapi lu ajak ribut mulu. Saya bilang munafik nih, tuh saudara. Jadi ada yang bilang memang kalau udah mati baiknya baru kelihatan. Kalau udah mati dia bilang baik, mau sampai 1000 kali ngomong baik, dia tetap aja udah kagak bakalan bangun, betul nggak? Tuh saudara, makanya mumpung suami masih hidup, baikin, amin. Jangan diajak ribut mulu, apalagi udah bengek, ya TBC. Aduh. Dia mesti nyaman, amin saudara sekalian. Dulu ada suami istri, saya udah nasihatin. Bapak mah mesti istirahat nih. Kenapa? Udah umur waktu itu mau 50 berapa ya. Ya saya kadang-kadang jam 1, jam 2 siang tuh udah ngantuk, Pak. Tapi nggak boleh istirahat sama istri. Ya istirahatnya 1 jam. Kalau saya, siang saya capek, saya tidur aja. Istri saya nggak berani ganggu, ada telepon. Dia tahu, ngapain ganggu. Saya juga begitu. Kalau istri saya tidur, dia mau bangun jam 10, bangun jam berapa, terserah. Ya, begitu. Nah ini nggak boleh. Sampai masuk rumah sakit lagi. Pak, kenapa masuk rumah sakit lagi? Aduh, saya bengek deh, capek deh. Akhirnya nggak lama tuh, suami meninggal. Saya kuburin juga, saudara. Ternyata saudara, istrinya nggak lama sakit, mati juga. Saya juga yang kuburin. Itu saya sampai bilang, ini rekor juga nih ya. Nggak tahu nih, apakah anaknya saya yang kuburin juga, saudara. Belum terbukti ya. Jadi saudara jangan, suami istri jangan diajak ribut. Hidup nyaman, amin. Berdua tuh udah aki-aki, udah tua bangka. Mesti akur, amin. Tapi emang susah ya, kenapa ya? Makin tua, suami istri makin nggak akur, kenapa ya? Saya juga bingung. Sedikit aja jadi ribut. Begitu. Dia udah meninggal, dia mah orangnya baik ya, begitu ya. Gak ada gunanya lagi. Makanya mumpung dia masih hidup, kasihi suami saudara, amin. Nah, ada 4 ciri cepet. Wanita yang cakap itu profitable, efisien. Hati suaminya dikatakan percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Untung menikah sama dia. Kemudian nicely, pleasant, menyenangkan. Apa yang menyenangkan itu gimana ya bahasanya? Friendly, suruh friendly. Kalau ngomong nggak nyegak, tau nggak nyegak? Ada tuh istri kalau ngomong nyolot, terus nyolot. Yang pria juga begitu nyolot. Jadi nyolot-nyolot kan kayak babi gitu. Ya bubar saudara ya. Tensinya tinggi terus kayak Yudika. Ya. Jadi tensinya tone-nya tinggi. Jangan pakai nada
biasa aja. Jadi marah nggak marah tinggi. Kayak orang Batak kan kadang-kadang ngomong gitu. Unang, mangano apa karena dia emang tonnya tinggi, biasa di pesisir. Jadi kalau teriakin anaknya, ucok, begitu saudara. Karena di pesisir. Padahal nggak bermaksud teriak. Ya kalau orang Jawa kan ngomongnya kalem. Kalau dia marah cuma asu, begitu saudara. Cuma maki-maki, begitu. Pelan, tapi sama, menyakitkan. Nah ini enggak, pleasant, menyenangkan. Ia berbuat baik kepada suaminya, tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Betul-betul sampai meninggal. Itu suami, orang mengenal, oh ini istrinya baik. Kemudian smart, intelijen, pinter. Tuh. Amsal 31-13. Ia mencari bulu domba dan serak. Jadi bulu domba, saudara tahu bulu domba kan? Saya punya jaket kulit 2 tuh, bulu dombanya asli. Yang 2 palsu. Jadi saya bisa bedain. Yang asli tuh hampir 4 kali lipat, hampir 10 kali lipat lebih mahal daripada yang palsu. Yang palsu 200-300 ribu. Itu bisa 2 juta, 3 juta, saudara. Itu bisa dipintal. Artinya dia punya keterampilan. Pinter nih. Saudara. Rajin. Jadi smart, intelligent, diligent dan intelligent dan diligent, smart. Kemudian yang paling mendasar, dia takut Tuhan. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Suaminya memuji-muji dia. Amin, saudara. Pertanyaannya, apakah ada wanita cakap seperti ini? Ada nggak, saudara? Saya waktu meneliti ini, siapa yang kayak begini nih? Susah. Yang cakap, siapa yang mendapatkannya? Rut, ternyata Rut, saudara. Rut pasal 3 ayat 11. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Ini mertuanya ngomong. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Dia balas ngomong sama mertuanya. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Boas ngomong. Jadi, Rut disuruh, udah cari, makanlah. Dia kan, waktu balik ke Bethlehem, udah nggak ada tanahnya lagi, karena dijual semua. Pas balik, kan mesti makan. Nah, caranya apa? Dia kerja. Waktu saya baca Rut, aduh rajin. Dari pagi sampai siang, dia bisa mengumpulkan 30 kilo. Kalau beras 30 kilo, itu buat saya tuh bisa 2 bulan. Sampai mertuanya bingung, kok bisa begini banyak dapat? Rajin. Makanya si Boas bilang, ya, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Wanita yang cakap, Khayil Isa Khayil. Ternyata saudara sekalian, perempuan baik-baik ini sama. Ya. Gelarnya sama. Bahasa aslinya sama. Khayil. Nah, jadi saudara sekalian, Rut contoh wanita yang cakap, yang luar biasa, yang Khayil. Nah ini, yang Khayil Isa, perempuan baik-baik, perempuan yang berbudi luhur. Kalau saya lihat ya saudara, dia bisa sayang sama mertuanya. Sementara yang ininya apa? Yang dia kan menikah sama 2 anak, yang sama-sama kakak adik, ya, Mahlon dan Kilion. Nah, si Rut ini menikah dengan Mahlon. Kemudian satunya lagi siapa namanya? Itu meninggalkan. Nah, Rut ini mau ikut sama mertuanya, sayang sama mertuanya. Ya, saya beruntung ya, istri saya itu sayang sama mertua saya, sama mami saya. Ya. Saya perhatikan ya, kenapa pria kok sama istrinya galak ya? Saya iseng-iseng memperhatikan kenapa ya si pria ini jadi galak ya, sepaneng sama si istri. Ternyata diam-diam saya perhatiin, si istri ini juga galak sama mamanya si pria ini, si suaminya ini. Jadi tanpa sadar dia lihat, dia balas tuh. Begitu saudara. Makanya nih ibu-ibu, wanita-wanita, baik sama mertua lu. Nanti suami akan baik juga. Amin saudara sekalian. Nah, itu begitu rumusnya. Karena tanpa sadar, namanya anak, dia kan sayang sama maminya gitu. Maminya digalakin. Di alam bawah sadar dia lihat, ada kesempatan dia balas. Nah, Rut ini bahaya sama mertuanya. Makanya ini wanita baik-baik. Kota kami tahu, setiap orang dalam kota kami tahu. Ini Khayil Isa luar biasa. Perempuan baik-baik. Di kalimatkan dengan kalimat yang lain, Rut pasal 4 ayat 15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab, perhatikan, menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Jadi Boas sama Rut ini melahirkan Obed. Obed melahirkan Isai. Isai melahirkan Daud. Jadi ini nenek moyangnya Raja Daud. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan Isai yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Bagi orang Israel, anak laki-laki itu berharga. Sedangkan Rut itu 7 kali lipatnya. Itu sempurna. Makanya wanita sempurna, siapa yang mendapatkannya? Ada nih Rut. Luar biasa. Amin saudara sekalian. Saya berharap saudara menjadi wanita yang cakap, yang sempurna. Nah ternyata saudara sekalian, sebenarnya semua orang Kristen, baik wanita maupun pria, itu adalah Khayil Isa. Di mata Tuhan, saudara adalah orang yang cakap.
Amin, saudara sekalian. Karena apa? Alkitab mengatakan perjanjian baru 2 Korintus 11 ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi saudara ini adalah mempelai Kristus yang harus menjadi khail Isa, menjadi sempurna, menjadi baik, berbudi luhur, berkarakter ilahi. Amin, saudara sekalian. Dan itu butuh proses panjang. 70-80 tahun itu bagaimana kita bisa menjadi khail Isa. Itu proses perjuangan. Makanya Yesus dalam pengajaran berkata, karena itu haruslah kamu sempurna. Wanita yang sempurna siapa yang mendapatkannya? Kan sulit. Harus sempurna, sama seperti Bapamu di surga sempurna. Karena ketika kita diselamatkan, sesungguhnya Tuhan ingin mengembalikan kita ini ke rancangan semula. Rancangan semula apa? Manusia yang segambar serupa. Segambar serupa artinya punya moralitas sekelas, sekaliber, selevel yang Allah kehendaki. Maka jadi Kristen puluhan tahun tapi tetap jahat. Hati-hati. Nanti di ujung maut belum tentu masuk surga. Ini kamu pembuat kejahatan. Karena bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Karena Bapa di surga apa? Perubahan, kodrat. Maka jadikan semua bangsa murid. Murid itu diubah kualitasnya. Amin, saudara sekalian. Makanya dalam ibadah itu harus ada firman. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman adalah kebenaran. Firman ini akan mengubah kita. Amin, saudara sekalian. Jadi kalau nggak ibadah, bagaimana kita bisa diubah oleh firman? Apalagi nggak baca Alkitab di rumah. Itu. Dan di dalam pasal yang sama, pasal 5 ayat 20, Yesus bilang apa? Sebab itu dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya hidup keagamaan itu righteousness, kebenaran kita harus lebih dibandingkan ahli Taurat. Sama tadi kan perempuan baik-baik melebihi, itu komparasi, ya, melebihi dari yang lain. Itu yang dipuji-puji. Makanya ayat terakhir Aldi bisa tampilkan Amsal 31 ayat yang ke-30. Ingatnya 31-30. Ini bisa maju ke depan. Ini pemuji. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut Tuhan apa? Dipuji-puji. Nah, Tuhan berharap saudara itu dipuji-puji. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Aku suka dengan dia. Sebab apa? Dia berubah menjadi wanita yang berbudi luhur. Hanya wanita, hanya orang Kristen, orang percaya yang berbudi luhur, yang layak menempati rumah Bapa di surga.